Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Yang pertama yaitu pembahasan tentang definisi. Secara umum, cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Secara spesifik, Garrison et al. Menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Adapun manfaat mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya ini sangat membantu para manajer untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pembahasan tentang biaya objek, ukuran output, dan tentang waktu. Konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Mowen et al. Berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud, sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tertentu. Langkah kedua setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerak driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggeraknya. Contohnya yaitu seperti pengiriman barang yang diukur dengan satuan barang yang dijual. Langkah ketiga yaitu terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan tentang biaya dan output luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Pembahasan yang ketiga yaitu asumsi linearitas. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Menurut Garrison et al., hal ini mengindikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Pembahasan yang keempat yaitu klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Lee berpendapat biaya variabel merupakan biaya yang dapat dilacak dan diidentifikasi ke aktivitas, sehingga biaya tersebut akan dikeluarkan ketika aktivitas terjadi, tetapi akan hilang ketika tidak ada aktivitas. Yang pertama yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Karakteristik biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas. Maka ketika aktivitas meningkat atau menurun dalam rentang relevan, total biaya tetap perusahaan akan stabil. Namun secara per unit, produk bervariasi tergantung banyak sedikitnya aktivitas output atau produk yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis aktivitas tertentu. Secara fisik, biaya variabel ini berubah secara total mengikuti perubahan penggerak aktivitas secara garis lurus. Namun biaya per unitnya tidak berubah, seperti biaya per unit bahan baku menjadi konstan untuk berapapun jumlah yang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu biaya campuran.
Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik hubungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat efektivitas. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai panduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Pembahasan yang kelima yaitu aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama yaitu Contribution Margin Analysis. Analisis margin kontribusi merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, Lee berpendapat bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Yang kedua, sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Mawon et al. Mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Mawon et al. Berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu, terkadang berbentuk putus-putus, diskontinu, salah satunya yaitu bertahap. Dan pembahasan terakhir yang keenam yaitu metode penentuan perilaku biaya. Penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel atau campuran tertentu sangat ditentukan pada pemahaman terhadap proses terjadinya biaya, pemicu biaya, dan tingkat variabilitas antara pemicu biaya, aktivitas, dan biaya. Yang pertama, metode teknik industri. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua yaitu metode analisis akun. Metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini didasarkan kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Yang ketiga yaitu metode kuantitatif. Metode teknik industri dan metode analisis akun adalah metode berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Adapun metode kuantitatif lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Terdapat beberapa metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen, biaya tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, metode kuadrat terkecil, serta metode regresi. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga terbentuk garis lurus, menurut Mawon et al. Metode tinggi rendah memiliki dua keuntungan. Yang pertama, objektif. Artinya, setiap individu yang menggunakan metode tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Yang kedua, mudah dihitung. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan perbaikan cepat pada hubungan biaya hanya dengan menggunakan dua titik data. Selanjutnya, metode scatter plot. Keuntungan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah penentuan plot-plot titik-titik data biaya sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya dan output aktivitas sehingga terbentuk garis lurus. Metode kuadrat terkecil. Secara intuitif, metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus.
Pada prinsipnya, metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik biaya dari yang terbaik hingga yang terburuk. Dan yang terakhir, menggunakan program regresi. Adapun metode terakhir di dalam menentukan biaya variabel dan tetap adalah menggunakan rumus regresi dengan alat bantu software, salah satunya Microsoft Excel. Program regresi yang terdapat pada spreadsheet Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Selain itu juga, program regresi memberikan informasi seberapa handal persamaan biaya ini dibandingkan hasil dari metode scatterplot dan tinggi rendah. Keandalan formula biaya berdasarkan hasil persamaan regresi ini sangat ditentukan oleh 3 hal, yaitu uji hipotesis parameter biaya. Biaya menunjukkan apakah parameternya berbeda dari nol. Ukuran ini menjadi penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling cocok, tetapi tidak mengungkapkan seberapa tepat tingkat kecocokannya. Selanjutnya yaitu goodness of fit atau tingkat kesesuaian, merupakan gambaran perubahan variabilitas antara biaya dan aktivitas atau output. Dan adapun interval kepercayaan memberikan rentang nilai untuk biaya aktual dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Interval kepercayaan memungkinkan manajer untuk memprediksi rentang nilai berdasarkan hasil prediksi. Jika derajat asosiasi sempurna, maka interval kepercayaan terdiri dari satu titik biaya aktual yang selalu bertepatan dengan biaya yang diprediksi. Dan yang terakhir dari pembahasan metode penentuan perilaku biaya, adanya pertimbangan manajerial, yaitu penentuan perilaku biaya apakah sebagai biaya tetap, variabel, atau campuran terkadang juga didasarkan oleh pertimbangan dan kebijakan manajer itu sendiri. Pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktik. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.